Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Orang itu benar-benar memanggil api berwarna ungu. Jangan bilang, itu api surgawi. Bagaimana bisa? Semua alkemis di dalam aula menatap api ungu yang membumbung tinggi dan menyala di kuali obat dengan kaget. Karena ada tirai tipis yang memisahkan mereka tidak bisa memastikan detail pasti dari jinak tersebut. Namun, warna nyala api pasti bukan douki flame biasa yang dibuat dari douki kental. Api surgawi. Frank dan Aotuo bertukar pandang dan segera menggelengkan kepala. Tidak terlihat seperti itu, apalagi, dengan kekuatan anak itu, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan api surgawi yang intens dengan mudah. Aotuo menatap tajam ke api ungu yang naik di bawah kendali persepsi spiritual Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam. Memang ada beberapa perbedaan. Heavenly Flame tidak mudah dikendalikan. Frank menyeka noda air di janggutnya. Ekspresi wajahnya sangat serius. Tapi kenapa apinya berwarna ungu? Frank dan Aotuo mengerutkan kening. Mereka merasa sedikit cuek. Tidak ada yang pernah mendengar tentang nyala api selain nyala api yang dimurnikan dari api surgawi yang seluruhnya berwarna ungu. Anak ini tidak sederhana. Tidak heran dia berani mengambil tes untuk alkemis tingkat 1 di usia yang begitu muda. Dia sebenarnya memiliki beberapa latar belakang. Melihat kekayaan api ungu, kekuatan anak ini setidaknya adalah doze dari bintang 5. Bakat pelatihan yang menakutkan. Frank menghela nafas setelah dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan aneh ketika saya bertemu dia untuk pertama kalinya. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bisa menyembunyikan kemampuannya di bawah hidung saya. Anak ini cukup misterius. Aotuo menarik janggut panjangnya sambil tersenyum pada Frank. Aku tiba-tiba ingin bertemu gurunya. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar bisa mengajar siswa yang luar biasa ini. Dibandingkan dengan dia, Sue Mei dan Lin Fei adalah kelas yang lebih rendah. Petik 2. Iya. Frank menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, untuk berpikir bahwa setelah kedua gadis ini bertengkar begitu lama, mereka berdua akhirnya menerima pukulan kejutan dari pemuda bernama Xiao Yan ini. Sebaiknya biarkan mereka mempelajari arti dari dua frasa, tidak ada batasan pada kemampuan seseorang, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Petik 2. Sebarkan pesan ke asosiasi alkemis kota lain dan cari bantuan mereka untuk mencari tahu apakah ada alkemis tingkat tinggi yang dikenal sebagai Yao Lao. Mampu mendidik siswa seperti itu, dia seharusnya bukan seseorang yang tidak dikenal. Frank melambaikan tangannya dan memanggil seorang alkemis sebelum membisikkan perintahnya. Sang alkemis dengan hormat menganggukkan kepalanya sebelum dia diam-diam meninggalkan aula. Di sudut, Aotuo hanya tersenyum saat melihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke bagian dalam tirai tipis. Dengan suara lembut, dia berkata, meskipun dia mungkin bisa mengendalikan api ungu yang unik ini, pil pemurnian tidak hanya melibatkan nyala api. Kesadaran spiritual seseorang, pengendalian nyala api, jumlah bahan obat yang dibutuhkan semuanya adalah poin yang sangat penting. Sekarang, kita harus terus menonton. Petik 2. Frank mengangguk. Sebagai alkemis tingkat 4, dia secara alami sudah tahu semua ini. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan berbicara. Sebagai gantinya, dia diam-diam menatap pria muda di balik tirai cahaya yang sepenuhnya fokus untuk memperbaiki pil obat. Mengikuti keheningan mereka, aula sekali lagi menjadi sunyi. Namun kali ini, sebagian besar tatapan tertuju pada Xiao Yan. Banyak orang ingin tahu apakah pemuda yang bisa mengendalikan nyala api yang tampak mirip dengan api surgawi ini masih bisa mempertahankan kinerja luar biasa di kriteria lain. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi dengan banyak pengalaman pemurnian. Sikap tenang dan santai semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat Sue Mei dan Lin Fei ketika guru mereka sedang menyempurnakan obat. Namun pada saat ini,
pemuda di depan mereka sekali lagi membiarkan mereka mengalaminya. Tatapan kedua gadis itu bertemu sebentar di udara dan keduanya menyaksikan senyum pahit dan kekalahan. Tatapan mereka sekali lagi berputar ke tubuh Xiao Yan dan Sue Mei menghela nafas dengan lembut. Tangannya dengan lembut menyisir rambut perak di dahinya sebelum dia menarik perhatiannya dan sekali lagi fokus pada kuali obatnya. Orang ini menyembunyikan semuanya dengan baik, aku sebenarnya salah dengan penampilannya. Sekali lagi, Lin Fei melirik Xiao Yan saat dia bergumam. Xiao Yan yang telah menjadi pejalan kaki sederhana di dalam hatinya beberapa saat yang lalu telah meningkat menjadi seseorang dengan status tinggi yang memiliki bakat menakutkan dan harus diperlakukan dengan sangat hormat. Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam, lalu tersenyum dan tertawa, "Nak, kamu menyembunyikan semuanya dengan sangat baik." Xiao Yan melambaikan tangannya tapi tidak mengatakan apapun. Frank dan Ao Tuo pertama-tama bergantian mengambil pil obat Sue Mei dan Ling Fei memperbaiki dan dengan cermat mengamati warna pil obat, Kilaudel. Mereka mengangguk satu sama lain dan tersenyum, tidak buruk. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam kekuatan nyala api, ini masih memenuhi standar untuk lulus ujian. Petik 2. Mendengar ini, Sue Mei dan Lin Fei dengan lembut menghela nafas santai. Setelah memeriksa pil obat kedua wanita itu, Frank dan Ao Tuo tidak segera memeriksa obat Xiao Yan. Sebaliknya, mereka melewati dia dan mengangkat pil obat dari 6 lainnya di belakang Xiao Yan untuk menilai. Di antara 6 ini, hanya 2 yang memenuhi persyaratan. 4 lainnya menunduk dengan sikap kecewa. Haha, kalian semua tidak perlu merasa sedih. Jika Anda tidak dapat melakukannya tahun ini, lakukanlah tahun depan. Kaum muda mungkin tidak punya banyak hal lain tapi mereka punya banyak waktu. Melihat sikap keempatnya, Frank tersenyum dan menyemangati mereka sebelum bertukar pandang dengan Ao Tuo. Keduanya sekali lagi tiba di depan Xiao Yan. Melihat tindakan Frank dan Ao Tuo, tatapan di aula perlahan berhenti pada Xiao Yan. Di sampingnya, Sue Mei dan Lin Fei juga dengan penasaran menatap Xiao Yan. Mereka juga ingin mengetahui standar dari pil obat yang berhasil disaring oleh orang yang dapat mengendalikan api misterius. Mengangkat perkamen kulit kambing dari meja Xiao Yan, Frank meliriknya. Wajah lamanya berubah sedikit saat dia berkata dengan cara yang heran, "Pil mengumpulkan kekuatan." Mendengar ini, Ao Tuo juga sedikit terdiam. Tampak seolah-olah dia menyadari sesuatu. Ao Tuo segera berkata sambil tersenyum, "Pantas saja anak kecil ini membutuhkan lebih banyak waktu. Anda benar-benar mendapatkan formula obat ini." Petik 2. Mendengar nama, Amazing Strength Pill. Sue Mei dan Lin Fei tanpa daya menggelengkan kepala. Hanya dengan membandingkan tingkat kesulitan formula obat, mereka sudah kalah. Cek-cek, anak kecil itu memang punya beberapa kemampuan. Untuk berhasil menyempurnakan pil kekuatan mengumpulkan. Pil obat ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 1 akan kesulitan untuk memurnikannya. Memukul bibirnya dengan takjub, Frank menuangkan pil obat dari botol giok. Seketika, pil obat bundar berwarna kuning pucat seukuran ibu jari meluncur dengan main-main. Itu sepenuhnya kuning pucat dengan beberapa riak hijau gelap samar yang bercampur di dalamnya, tampak seperti riak yang menyebar dan memberikan penampilan yang aneh. Garis pil. Melihat riak hijau tua melingkar, Frank dan Ao Tuo sekali lagi menamparkan bibir mereka dengan takjub. Saat memurnikan pil obat, garis pil ini biasanya hanya akan muncul pada pil obat olahan yang memiliki warna dan kilau puncak. Mendengar kata-kata pil lines, Sue Mei dan Lin Fei tahu bahwa selama pemeriksaan ini, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di samping mereka. Selamat, Xiao Yan. Anda telah lulus ujian untuk alkemis tingkat 1. Petik 2. Setelah mengganti pil obat ke dalam botol giok, Frank perlahan menghela nafas dan memberitahu pemuda itu sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang di aula memandang pria muda yang beruntung di belakang meja batu dengan rasa iri dan terkejut. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia menggosok kepalanya dan dengan lembut berkata,
itu, bisakah aku terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Segera setelah Xiaoyan berbicara, wajah Frank dan Ao Tuo yang penuh senyuman beberapa saat yang lalu menjadi tidak bernyawa. Jumlahnya. Karena dia takut terlihat terlalu percaya diri, Xiaoyan melaporkan angka yang agak konservatif. Jumlah tersebut mungkin dianggap konservatif dalam dengar pendapat Xiaoyan, tetapi setelah dia melaporkannya, Ao Tuo dan Frank sedikit gemetar. Beberapa ekspresi wajah orang lain juga berubah. Ada tingkat kegagalan yang cukup signifikan saat memperbaiki pil obat tingkat 2. Bahkan beberapa alkemis yang hadir tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat mencapai tingkat keberhasilan 50% saat menyempurnakan pil obat tingkat 2. Namun, pemuda di depan mereka benar-benar memasang senyuman di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Seketika, beberapa alkemis tingkat 2 di aula mulai mempertanyakan sosok ini di dalam hati mereka. Terbukti, mereka tidak begitu percaya apa yang dikatakan Xiaoyan bahkan jika dia memang memiliki jenis api yang aneh. 50%, setelah bergumam di dalam hatinya, Sue Mei memiringkan kepalanya dan menatap sosok pemuda tinggi di dekat meja batu. Dalam hatinya, dia tanpa sadar berbisik, bukankah orang ini sedikit sombong? Kata-kata itu dengan senyuman. Baik, Xiaoyan mengangguk dan kemudian mengikuti Frank ke ruangan kecil itu. Ao Tuo, yang berada di belakangnya, juga mengikuti dari dekat. Saat dia hendak memasuki pintu, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum berkata kepada semua orang di luar yang mengulurkan leher mereka, ujian untuk alkemis tingkat 2 berbeda dari alkemis tingkat 1. Jadi, kalian semua tidak bisa sembarangan masuk. Tunggu di luar, akan segera ada jawaban. Petik 2. Guru, tolong biarkan aku masuk dan lihatlah. Mendengar kata-kata Ao Tuo, wajah Lin Fei menjadi cemas saat dia bergegas ke depan dan menarik lengan baju Ao Tuo sambil berbicara seperti anak manja. Ini selalu menjadi aturan dari asosiasi alkemis. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus menunggu di luar. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Ao Tuo dengan lembut menggelengkan lengan bajunya, mengguncang Lin Fei dan memaksanya mundur selangkah. Setelah itu, dia dengan cepat pergi ke balik pintu dan menutupnya dengan erat dengan suara bantingan keras. Mengatupkan giginya. Orang-orang yang mengejarku bisa membentuk antrian hingga 15 km di luar kota. Saya tidak punya waktu luang untuk melemparkan diri saya padanya. Lin Fei dengan cantik memutar matanya saat dia tertawa dengan suara manja. Tawa samar itu menyebabkan Sue Mei mengangkat alisnya. Tatapannya beralih ke pintu dan tinjunya diam-diam mengencang. Dia berbisik, mereka keluar. Ujiannya sudah berakhir. Mendengar ini, pikiran Lin Fei terguncang saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke pintu. Mengikuti suara berderak dari pintu, pintu itu perlahan-lahan ditarik terbuka. Frank dan Ao Tuo adalah yang pertama keluar. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Melihat tindakan mereka, Lin Fei dan Sue Mei mengerutkan kening. Apakah dia gagal? Bakat anak muda dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Tidak mungkin untuk tidak terkesan. Petik 2. Mengangkat kepalanya, Frank melambaikan tangannya dan tersenyum. Sepertinya asosiasi alkemis kota Blackrock kita telah melahirkan alkemis tingkat 2 termuda dalam 100 tahun. Muda, setelah kamu mengemasi barang-barangmu, kamu bisa keluar. Mengikuti suara Frank, sosok Xiaoyan perlahan keluar dari ruangan. Dia dengan ringan membersihkan beberapa bubuk obat yang telah mendarat di pakaian biasa sebelum tatapannya menyapu wajah semua orang di aula dan tersenyum. Melihat Xiaoyan melihat ke atas, semua alkemis di aula juga membalas senyuman ramah. Meskipun identitas mereka berarti bahwa mereka memegang status teratas di kota Blackrock dan bahwa siapapun yang melihat mereka selama hari biasa akan menyambut mereka dengan hormat, bakat penyulingan obat yang ditunjukkan pemuda di depan mereka menyebabkan mereka takut meremehkannya. Lagi pula, pemuda ini mungkin menjadi Grandmaster Alkemis yang lebih besar dari Frank atau Ao Tuo di masa depan.
Ketika dia melihat Xiao Yan keluar, Frank melambaikan tangannya ke salah satu bawahannya. Yang terakhir buru-buru keluar dari aula. Sesaat kemudian, dia kembali dengan piring batu giok yang membawa jubah panjang berwarna hitam yang dibuat dengan indah. Ini adalah pakaian khusus untuk alkemis tingkat 2. Sebelum bahan yang digunakan untuk membuat jubah panjang ini, terlebih dahulu direndam di kolam obat yang dibudidayakan oleh Alchemist Association. Jadi, Anda tidak boleh meremehkannya. Setelah memakainya, bahan kain yang dibasahi cairan obat akan bersentuhan dengan udara dan mengeluarkan bau yang aneh. Aroma aneh ini akan membantu pemakainya mempertahankan status waspada setiap saat. Selain itu, di bawah rangsangannya, kulit seseorang akan menjadi agak sensitif. Ketika ini terjadi, ini akan membantu alkemis untuk memiliki kendali yang sedikit lebih baik terhadap apinya saat memurnikan obat. Frank menerima lempengan batu giok dan dengan bangga mengumumkan secara rinci efek dari jubah panjang itu. Pada saat yang sama, jubah itu juga memiliki kekebalan terhadap beberapa racun. Bahkan, setelah dibuat khusus oleh Asosiasi Alkemis, kemampuan pertahanan jubah panjang alkemis ini bahkan lebih kuat dari baju besi biasa. Jika bukan karena biaya pembuatannya yang mahal, yang mengakibatkan ketidakmungkinan membuatnya dalam jumlah besar, Empire akan menyambarnya dan menggunakannya untuk melengkapi tentaranya. Bubar. Petik 2. Frank menghadap aula dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu punya waktu? Jika ya, saya ingin mengobrol dengan Anda." Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ini juga. Ketua, saya punya beberapa hal yang juga perlu saya minta. Saya harap Anda dapat membantu." Petik 2. Haha. Sue Mei, Lin Fei, kalian berdua harus mengikuti yang lain yang lulus ujian untuk pergi dan mengambil lencana alkemis tingkat 1 dan jubah panjang. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sehingga kami tidak bisa menemani Anda. Setelah tersenyum kepada Sue Mei, Frank bertukar pandangan dengan Ao Tuo sebelum mereka berdua memimpin jalan keluar dari aula. Menonton perlakuan inferior yang jelas ini, Lin Fei hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dengan ketidakpuasan, dia meringis ke punggung Frank dan bergumam, "Bias. Ayo pergi." Berhenti mengeluh. Dia memiliki kualifikasi untuk membuat guru bias. Jika Anda tidak puas, Anda dapat segera pergi dan mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2. Sue Mei berkata sambil tersenyum saat dia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula. "Huff, apa hebatnya?" Lin Fei dengan lembut mendengus. Langkah kakinya mengikuti Sue Mei tapi suaranya jelas kurang percaya diri. Dia hampir tidak cukup untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1. Tes tingkat 2, itu tidak seakan-akan dia tidak seutuhnya saat dia muncul. Berencana untuk menahan apinya. Sayangnya, mereka semua gagal pada akhirnya. Petik 2. Lupakan saja. Pada dasarnya, kami tidak membuat Anda mengungkapkan informasi apapun. Frank melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, "Katakan saja masalahmu." Haha. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Dia kemudian menutup bibirnya dengan erat dan menatap mereka berdua dengan seksama. Dia berkata dengan lembut, "Saya butuh sesuatu. Saya tidak yakin apakah Anda para Grandmaster dapat membantu saya memeriksa apakah ada alkemis lain yang memilikinya." Petik 2. Benda apa? Air mancur dingin Ice Spirit. Benda ini sangat langka dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengawetkannya sangat ketat. Aku ingat pernah ada alkemis tingkat 4 yang untungnya menemukan air mancur dingin Ice Spirit dari tempat yang sangat dingin. Namun, karena metode pengawetan yang tidak tepat, itu berubah menjadi uap putih dan menghilang. Ao Tuo merasa sedikit kasihan saat berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia mengangkatnya dan tersenyum pahit, "Jika memang tidak ada, lupakan saja. Aku telah merepotkan kalian berdua." Petik 2.
Setelah memperhatikan ekspresi kecewa di wajah Xiaoyan, Frank tanpa daya melambaikan tangannya. Dia berbalik dan dengan lembut bertanya pada Ao Tuo, sungguh tidak ada. Ao Tuo menepuk buku tebal di tangannya dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya tidak ada. Jika tidak ada di sini, saya sarankan Anda pergi ke rumah lelang untuk melihatnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin secara tidak sengaja menemukannya. Frank berkata untuk menghibur Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki asosiasi alkemis, dia akan kesulitan menemukan harta karun yang langka di rumah lelang. Karena tidak ada yang kubutuhkan, aku akan pergi. Berdiri dengan sikap kecewa, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan memberi isyarat pada keduanya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Melihat penampilan Xiaoyan yang kecewa, Ao Tuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba memanggil, "Tunggu." Iya. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum dia berbalik dan memperhatikan Ao Tuo yang tenggelam dalam pikirannya. Apakah Anda benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit? Ao Tuo bertanya dengan cemberut. Alkemis tingkat 3. Tingkat kesenangannya telah mencapai tingkat yang tidak sehat secara mental. Begitu dia menemukan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang baik, Gute akan berulang kali mengganggu pemiliknya, mengakibatkan orang lain menjadi sangat frustrasi dan sakit kepala parah. Frank tertawa getir. Dari sikapnya, tampaknya dia secara pribadi mengalami ini. Hehe, saat itu adalah kesalahan Anda karena begitu bosan dan benar-benar mengeluarkan darah ungu Ganoderma yang membuat Anda begitu berusaha untuk mendapatkannya, dan membual kepada orang lain tentang hal itu. Cek, tapi orang tua Gute itu sangat sabar. Dia benar-benar menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengganggu Anda. Haha, seolah teringat sesuatu yang menarik dari masa lalu, Ao Tuo bersukacita atas kemalangan Frank. Kepala Frank dipenuhi dengan pikiran suram saat dia tanpa daya menggelengkannya. Tingkatmu lebih tinggi darinya tapi dia berani begitu kurang ajar. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah mereka, Xiaoyan bertanya dengan ragu. Tingkatan kita memang sedikit lebih tinggi darinya, tapi orang itu memiliki saudara yang luar biasa. Di seluruh kekaisaran Magia, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Frank tertawa getir. Saudara, WHO. Mendengar penjelasan Frank, Xiaoyan merasa sangat penasaran. Siapa di kekaisaran Jiama yang memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bahkan 2 alkemis tingkat 4 tidak berani memprovokasi saudaranya? Siapa lagi? Pilking Guhe. Memutar matanya, Ao Tuo mengerutkan bibirnya dan berkata, jika dia tidak memiliki saudaranya untuk mendukungnya, semua harta Gute akan dicuri oleh orang-orang berkali-kali lipat. Guhe, pantas. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat kesadaran menghampirinya. Di kekaisaran Magia, Pilking Guhe memang memiliki kemampuan yang sangat besar. 10 belokan di jalan-jalan Black Rock City yang membingungkan. Akhirnya, mereka tiba di salah satu sudut terpencil di bagian selatan kota di mana sebuah bangunan yang tampak aneh berdiri. Ao Tuo mengangkat kepalanya untuk menghadap bangunan aneh di depannya sebelum menghela nafas. Dia menoleh dan berkata pada Xiaoyan, ini adalah tempat tinggal Gute. Sebelum kita masuk, saya akan mengingatkan Anda lagi, sebaiknya Anda bersiap untuk membayar harga yang selangit. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Di suatu tempat di luar ruangan, dia kemudian dengan kasar menendang pintu kamar yang sepertinya terbuat dari kayu. Dentang. Ketika tendangannya mengenai pintu kamar, suara logam yang jernih tiba-tiba terdengar dari pintu. Mata Xiaoyan berkedut saat mendengar ini dan dengan cepat menoleh untuk melihat wajah tua Ao Tuo yang terdistorsi. Dengan bijaksana, dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Haha, orang tua. Setelah terakhir kali Anda menendang salah satu pintu saya menggantinya dengan pintu baja. Haha. Apakah itu menyenangkan?
Dari dalam ruangan, tawa tua yang meledak sekali lagi terdengar dengan sikap sombong. Bajingan tua, wajah Ao Tuo berubah saat dia menghirup udara dingin. Ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Dari tubuhnya, Doki yang sangat ganas mulai perlahan bangkit dan mulai membungkus Ao Tuo seperti dia adalah orang yang terbuat dari api. Betapa kuatnya Doki, kekuatannya setidaknya di tingkat Dowling. Melihat Doki kuning tua yang menggeliat di tubuh Ao Tuo, Xiaoyan buru-buru mundur 2 langkah saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Dengan tubuhnya ditutupi dengan Doki, Ao Tuo sekali lagi dengan keras menendang pintu baja. Bang! Mengikuti suara teredam yang terdengar di koridor, pintu itu terlempar ke dalam ruangan. Ah! Bajingan tua, kamu benar-benar berhasil. Begitu pintu terbang ke kamar, teriakan aneh segera datang dari interior. Huff! Mendengus dengan ekspresi yang jelas, Ao Tuo masuk ke ruangan dengan kakinya yang kurang koordinasi. Tatapannya menyapu ruangan, akhirnya mendarat pada seorang lelaki tua berpakaian menjemukan. Dia tersenyum dingin. Gute, apakah kamu percaya bahwa aku akan meletakkan semua nama hal yang kamu sembunyikan di sini pada secarik kertas dan mengumumkan semuanya kepada dunia luar? Hehe, jangan, aku hanya bercanda. Mendengar ancaman itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan tersenyum minta maaf. Huff, sambil melambaikan lengan bajunya, Ao Tuo berbalik dan menghadap keluar pintu. Masuk, Xiaoyan. Hah, kamu membawa seseorang. Apa yang kamu rencanakan? Melihat sikap Ao Tuo, mata Gute membelalak saat dia berkata dengan wajah penuh kewaspadaan. Menggosok bibirnya, Ao Tuo terlalu malas untuk mengganggu orang gila ini. Kilasan ekspresi terkejut di wajah Gute. Mungkin, Gute terkejut tentang bagaimana Xiaoyan mendapatkan berita bahwa dia memiliki air mancur dingin ice spirit. Orang tua, berhentilah berbohong. Apa kau tidak memberitahuku tentang itu terakhir kali? Anda berhasil mendapatkan sebotol kecil air mancur dingin ice spirit dari orang lain. Saya masih mengingatnya dengan jelas. Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Nyah, dasar bajingan tua. Lebih baik kau tidak datang dan menemukanku di sini di masa depan. Karena kebohongannya terungkap, Gute langsung marah karena dipermalukan saat dia dimarahi. Ao Tuo melambaikan tangannya dan berkata pada Xiaoyan, aku sudah membawamu untuk menemuinya. Bagaimana Anda membuatnya menyerahkan air mancur dingin ice spirit sepenuhnya terserah Anda. Aku akan menunggumu di luar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Ao Tuo keluar dari kamar. Saat dia akan keluar, dia dengan ringan menepuk telapak tangannya di bagian dinding. Segera, pintu kayu berangsur-angsur naik dari ambang pintu dan menutupi bagian dalam ruangan setelah dia keluar. Melihat Ao Tuo telah pergi, Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan meniup debu di kursi sebelum duduk di hadapan Gute. Mata tua Gute melirik ke pintu yang tertutup rapat sebelum melihat Xiaoyan. Dia mendengus, nak, lupakan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan air mancur dingin ice spirit kepadamu. Petik 2. Grandmaster Gute, saya yakin tidak ada transaksi di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Jika suatu transaksi tidak berhasil, itu berarti bahwa seseorang belum mengambil sesuatu yang pihak lain tertarik untuk menukarnya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Oh, karena kamu tahu ini, lalu kenapa kamu masih di sini? Jangan beritahu saya bahwa Anda membutuhkan air mancur dingin ice spirit untuk menyelamatkan nyawa atau apapun. Saya tidak memiliki perasaan simpati yang tidak ada gunanya. Mengangkat alis hitam pekatnya, Gute melirik Xiaoyan. Senyumannya terasa menggoda. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan bisa mengambil sesuatu yang dia minati. Telapak tangan Xiaoyan perlahan mengusap dagunya saat mulutnya tertutup rapat. Dia tampak seperti sedang mempertimbangkan hal apa yang bisa menggerakkan Gute di depannya. Hehe, nak, apa kamu benar-benar memiliki sesuatu? Tapi saya akan mengatakan ini di muka.
Jangan mengambil metode Qi atau teknik Do. Meskipun mereka sangat berharga, saya tidak tertarik pada mereka. Yang paling saya suka adalah bahan-bahan langka. Melihat sikap Xiao Yan, Gute juga sedikit tertarik. Jarinya menunjuk ke banyak bahan langka di ruangan itu sambil tertawa saat dia berbicara. Jari Xiao Yan dengan ringan mengetuk meja. Dia terdiam lama sebelum jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanan. Setelah menjentikkan jarinya, botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Melihat botol giok zamrud di tangan Xiao Yan, Gute mengangkat alisnya. Keingintahuan yang samar muncul di matanya. Xiao Yan menggosok botol kecil itu, tidak mau berpisah dengannya. Dia kemudian perlahan membuka tutup botol dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Segera, uap ungu naik dari dalam. Pada saat itu, suhu ruangan kecil itu juga tampak naik secara signifikan. Mata Gute sedikit menyusut saat dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan menatap benang uap api ungu di ruangan itu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.